Assalamualaikum. Salam sukses. Jaya. Keluarga Semapen dimanapun berada, selamat menikmati video-video keren berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Shadaqallahul Azim. Baik, kula-kula dan kekawalan sekalian, keluarga besar SMA Negeri 7 Banjarmasin. Hari ini saya ketemuan dengan sosok-sosok istimewa, yakni para penghafal Al-Quran, yang mereka juga merupakan siswa-siswa SMA Negeri 7 Banjarmasin. Mereka adalah perwakilan dari klub tahfiz Semapen gitu ya. Baik, kita berkenalan dulu dengan mereka. Yang pertama Gilang, saya tahu Gilang ya, cuma nama panjangnya siapa? Nama lengkapnya Ibnu Rahmat Adli Gemilang. Ibnu Rahmat Adli Gemilang panjangnya. Tapi panggilannya Gilang ya. Panggilan Gilang. Ada panggilan lain? Ibnu. Ibnu. Oh, jadi bisa Ibnu, bisa Gilang. Lebih nyaman yang mana? Ibnu. Ibnu ya. Dan Khairul, kalau lengkapnya? Khairul Abdillah. Khairul Abdillah, panggilannya? Biasa dipanggil Khairul. Khairul. Oke, baik. Ngomong-ngomong tahfiz, untuk Ibnu itu memulai menghafal sejak kapan? Dari SD kelas 4. SD kelas 4 sudah mulai menghafal Al-Quran. SD di mana? SD IT Ukhuwah. Oh, SD IT Ukhuwah. Memang kalau di Ukhuwah itu program menghafalnya ada gitu ya? Program menghafal itu biasanya yang kalau program dari sekolah cuma pagi, biasanya juz 29:30. Tapi karena dari kelas 4 tuh udah ikut program tahfiz, jadi ada tambahan dari 27, 28 gitu. Oh, iya. Jadi kalau yang program resmi dari sekolah itu cuma juz 29:30. Iya, 29:30. Tapi kalau minat menghafal lebih jauh, maka ada program tambahan lagi. Sore pulang sekolah. Ada pembimbingnya sendiri? Ada. Waktu itu dari kelas 4 SD ingin menghafal itu keinginan pribadi atau ada dorongan dari orang lain misalnya? Orang tua lah pasti. Orang tua ya. Tapi kitanya juga minat gitu ya? Iya, minat. Akhirnya ikut secara rutin sampai kelas 5. Sampai kelas 5. Soalnya kelas 6 tuh udah tahfiz, semua ekskul lah dilarang untuk kelas 6. Oh, jadi dari kelas 4 sampai kelas 5 proses menghafalnya selesai 30 juz? Enggak. Oh, enggak selesai. Dari kelas 4 cuma dapat
30, 29, 28, 27. 4 juz berarti Iya, ya. 4 juz. Habis itu stop. Stop. Kelas 6 karena dilarang ekskul semuanya karena fokus ujian katanya. Lanjut lagi tuh SMP. SMP-nya di Pesantren di di Bogor. pesantren. Oke, sebelum kita lanjut terkait cerita Ibnu tentang hafalannya, kita ke Khairul dulu ya. Kalau tadi Ibnu mulai dari SD, kalau Khairul mulainya dari kapan? Mulai menghafal agak-agak serius mulai SMA. SMA, baru-baru saja berarti. Baru aja ya. Dari kelas Kelas 11. 11. Ini sekarang kelas berapa nih? Sekarang kelas 11. Di ujung kelas 11. Oh, di ujung kelas 11. Oh, berarti baru sekitar 1 tahunan ya. Iya, kurang lebih. Dan hafalannya sekarang sudah 3 juz lebih. 3 juz lebih. Berarti itu Al-Baqarahnya udah selesai berarti ya. Sudah. Juz 30 sudah selesai semua juga. Juz 30 dulu pernah menghafal, tapi karena jarang-jarang terulang jadi ada beberapa yang hilang. Tapi seandainya membaca masih ada hafalannya. Masih ada ingat-ingatnya gitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, sekarang untuk Khairul sendiri motivasi menghafalnya dari siapa atau sejarahnya bagaimana? Jadi berminat untuk menghafal Al-Qur'an? Sebenarnya untuk motivasi ini bukan datang sekali aja. Sebenarnya motivasi ini datang berkali-kali. Tapi dengan porsi yang berbeda-beda. Motivasi yang lumayan kuat itu saat-saat kelas 11 ini. Sebenarnya dulu tuh sudah ada motivasinya, tapi karena semangat yang tinggi tidak dibarengi dengan manajemen yang tepat, akhirnya semangat tuh tidak terarah. Akhirnya kada hasil. Nah, hasilnya kurang memuaskan gitu ya. Dan ketika bikin manajemen yang baik, lumayan, maka hasilnya lumayan ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita kembali ke Gilang. Akhirnya setelah SMP di Pondok Tahfiz di mana tuh? Di Bogor, namanya itu Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hikmah. Di situ permulaannya itu kenapa jadi masuk di situ, kan ada di pesantren itu ada program per semester. Namanya itu Super Manzil. Jadi pertama kali kelas 6 ya udah katanya lulus SD masuk pesantren. Masuk tes dulu pertamanya itu Super Manzil itu acara sebulan, berapa kita dapatnya gitu. Sesuai kemampuan masing-masing. Iya. Pertama Super Manzil cuma dapat 1 juz. 1 juz. 1 juz itu beda dengan hafalan yang sebelumnya tapi? Beda, ini dari juz 1. Iya. Terus? Habis itu lulus SD, barulah diseriusin lagi masuk pesantren tuh. Awal-awal memang lah kan berat ya? Berat. Pengalaman baru sedikit. Jadi ngafal tuh sehari cuma paling 2 halaman. 2 halaman banyak. Kan untuk pesantren 24 jam. Mereka punya standar gitu ya. Dan kawan-kawan yang lain lebih dari itu. Lebih gitu dari ya? itu. Iya. Terus? 2 halaman pernah sampai nggak nyampe target, kena hukum. Tapi kan seiring berjalannya waktu pastilah ada pengalaman tambah terus. Yang lain kan udah pada selesai nih teman-teman. Jadi motivasi buat kita. Makin cepat. Ya, akhirnya dalam waktu 6 bulan selesai setoran 30 juz. Masya Allah, 30 juz. Kalau kita lompat sedikit ya, kalau di SMA 7 itu kan ada namanya klub Tahfiz SMA 7 ya. Itu terdiri dari para penghafal Quran yang sebelumnya SMP seperti Gilang ini semuanya gitu atau mayoritas, atau kebanyakannya justru yang baru mau memulai? Kebanyakan sih yang baru memulai. Tapi ada kayak waktu itu kan ada kakak kelas yang sudah jadi alumni sekarang. Sudah alumni. Sama-sama lah pokoknya yang menjadikan orang-orang tuh ingin bergabung gitu. Termotivasi ya. Jadi kakak kelas itu juga hafal 30 juz. Dan tapi kebetulan lulus, pesantrennya dulu sama di Al-Hikmah juga di Bogor. Oh gitu ya. Dan sekarang membernya ada berapa?
sebelumnya membernya itu 27. Tapi karena yang kelas 12 kan udah pada lulus, sisa 15 orang. 15 orang dan hafalannya variatif ya. Iya, variatif. Dan yang terbanyak sepertinya Ibnu. Iya. 30 juz. Ya, Khairul juga ya. Khairul berapa tadi? 50 juz. Bukan ya. 5 berapa? 3 juz lebih. 3 juz lebih. Masyaallah. Kemudian dengan menghafal Al-Qur'an ini ya, yang dirasakan manfaatnya saat ini itu apa? Khairul dulu deh. Kalau untuk saya pribadi, saya merasa manfaat menghafal Al-Quran tuh saat-saat saya sendiri itu saya merasa agak berbeda. Kalau zaman dulu, kalau sendiri tuh kayak agak-agak gabut gitu. Gabut. Kalau sekarang, kalau sekarang sendiri, lumayan ada waktu untuk mengisi. Jadi murojaah gitu ya, mengulang-ulang hafalan dan jadi pahala. Kalau Gilang, kalau Ibnu, manfaat macam-macam. Macam-macam diantaranya. Kayak kan karena ada skill ya, bisa mengajarkan ke orang lain. Oh, jadi ngajar juga. Iya, ngajar. Ngajar apa? Ngajar ngaji atau ngajar menghafal? Ada pernah ngajar ngaji juga, terus ada terima setoran hafalan juga. Setoran hafalan. Di mana tuh? Kalau ngajar ngaji itu di Banjar Indah tuh. Banjar Indah. Namanya tuh Sirrun Najah kalau nggak salah. Terus kalau untuk yang terima setoran hafalan tahfiz tuh di Ukhuwah. Di Ukhuwah, alma mater sendiri ya. Tapi statusnya sebagai pengajar resmi gitu ya. Pengajar. Wis, mantap nih. Jadi ngajar ngaji, kemudian ngajar tahfiz juga ya. Selain itu ada aktivitas lain? Imam tetap masjid. Imam tetap masjid. Waduh, saya belum. Saya belum jadi imam tetap, ini sudah jadi imam tetap. Imam tetap masjid di mana? Yang pertama itu di Masjid Ami Abdullah. Ami Abdullah, daerah mana tuh? Di Pal 8 tuh ada komplek Persada Mas. Oh iya. Di dalam situ ya. Terus yang kedua nih Masjid Ad-Dinul Amin. Ad-Dinul Amin di Citraland. Di Citraland. Jadi selain sebagai pengajar, juga sebagai imam tetap di beberapa masjid. Kemudian manfaat lain mungkin yang bisa diinformasikan? Ya cuma kan biasa manfaat tuh paling kalau udah hafal di otak kan sambil jalan kadang bisa ceplos-ceplosan ngaji. Iya, gitu. tanpa perlu ketergantungan dengan Quran ya. Luar biasa. Masya Allah. Baik. Kemudian terkait kegiatan klub tahfiz, saya agak susah nyebutnya. Klub tahfiz Semapen itu diantaranya apa aja? Di antaranya kita yang pertama menghafal, iyalah namanya tahfiz ya. Menghafal. Terus ada lagi? Setelah menghafal disetorkan, terus lalu diusahakan untuk bisa sharing-sharing antar tiap member. Saling memotivasi gitu ya, saling berbagi cerita ya. Terus ada lagi? Itu aja. Rencana ke depan seperti apa? Tadi kan membernya tinggal 15 ya. Rencana ke depan itu seperti apa? Ada mungkin strategi pengembangan dan segala macamnya mungkin? Mungkin di program di dalam klub tahfiznya akan ditambah seperti tahsin mungkin, atau ada murojaah juga. Mungkin kan nanti ada siswa baru, ada peminat baru lah. Jadi ada tambahan personel gitu ya? Tambahan personel. Sebenarnya kalau menghafal itu punya strategi atau tips-tipsnya nggak sih? Kan ada banyak tuh ya. Ada misalnya lembaga ini dia punya tips seperti ini atau strategi seperti ini. Nah kalau kawan-kawan pribadi ini punya strategi atau tips tersendiri nggak? Dari Khairul dulu deh. Kalau tips dari ulum pribadi lah, yang pertama tuh kita tuh cari motivasi ekstrinsik dulu, motivasi dari luar. Kita bisa nonton YouTube lah kalau punya kuota banyak. Jadi nonton YouTube untuk mencari motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi misalnya seperti apa tuh? Seperti nonton misalnya tayangan dari Ustadz Adi Hidayat, kan beliau tuh sering sharing-sharing tentang metode-metode cepat menghafal Quran. Mungkin tuh bisa memberi motivasi. Lalu setelah itu kita mencari motivasi dari dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik yaitu dengan cara kita memulai walaupun
saat itu kita masih belum siap misalnya. Tapi tetap dipaksakan gitu ya. Dipaksakan. Jadi kita mulai saja dulu dengan langkah yang kecil. Karena dengan langkah yang kecil itu kita tuh akan semakin bertambah motivasi. Jadi motivasi dari dalam diri kita tuh akan mengikuti sekian banyak progres yang kita dapat, semakin tinggi pula motivasi yang kita dapat. Kalau Ibnu sendiri ada strategi khusus atau tips-tips khusus dalam menghafal? Tips tuh banyak sebenarnya, cuma kalau pribadi untuk mendasari mempercepat hafalan tuh dengan mengaji yang lancar gitu. Jadi ngajinya harus lancar dulu ya. Karena kan menghafal tuh pembacanya diulang-ulang. Kalau nggak lancar ngajinya susah kan untuk menghafalnya. Jadi pertama tuh dasar teknik mengaji dulu lah, yang paling benar tuh. Makanya tadi di klub tahfiz itu ada tahsin juga ya. Itu alasannya mungkin ya. Jadi biar lancar ngaji dulu, betul dulu gitu ya. Jadi mempermudah dalam menghafal. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau simak dulu ya bacaan Al-Quran dari dua sosok istimewa ini. Siapa dulu? Oke, silakan. Khairul dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baik, silakan dilanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, syahdu merdu ya, luar biasa sekali. Baik, di ujung perjumpaan kita ini kita sama-sama berdoa mudah-mudahan klub tahfiz SMA 7 bisa berkembang ya. Kawan-kawan juga bisa istiqomah di dalam aktivitas menghafalnya dan mudah-mudahan nanti bisa semakin meningkat dari segi hafalannya, juga dari segi pemahamannya, dari juga pengamalannya gitu ya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, kula-kula dan kekawalan semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe ya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar nanti akan selalu dapat pemberitahuan kalau kita punya rilis baru video kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.